Populasi, yaitu apa itu populasi? Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Elemen populasi ini biasanya merupakan satuan analisis. Populasi merupakan himpunan semua hal yang ingin diketahui. Dapat berupa kumpulan semua kota, semua wanita, ataupun semua perusahaan. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis adalah unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Nah, berikut ini ada beberapa pengertian tentang populasi, yaitu yang pertama, pengertian populasi menurut ahli, dan yang kedua yaitu populasi berdasarkan jenisnya, dan yang ketiga yaitu populasi berdasarkan sifatnya. Kali ini saya akan mengambil salah satu contoh dari pengertian populasi menurut ahli, yaitu yang pertama, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, yaitu menurut Sugiono. Dan yang kedua yaitu populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Nah, itu dijelaskan oleh Ari Kunto. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu populasi berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, populasi terbatas adalah mempunyai sumber data yang jelas, batasannya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Contohnya jumlah penduduk Kota Padang sebesar 2.500 jiwa, 500.000 jiwa. Dan penjelasan yang kedua yaitu populasi tak terbatas atau tak terhingga. Populasi tak terbatas itu sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan bentuk jumlahnya. Contoh, meneliti beberapa liter pasang surut air pada bulan purnama. Nah, penjelasan populasi yang ketiga yaitu populasi berdasarkan sifatnya, itu ada dua contoh, yaitu populasi homogen, yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama dan tidak perlu mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Contoh yang kedua yaitu populasi heterogen, yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, populasi ini juga terdiri dari unsur sampling, yaitu unsur-unsur yang diambil sebagai sampel. Kerangka sampling atau sampling frame adalah daftar semua unsur sampling dalam populasi sampling. Unsur sampling ini diambil dengan menggunakan kerangka sampling atau sampling frame. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bertugas selanjutnya. Yang selanjutnya, teknik sampling. Teknik yang digunakan dalam mengambil populasi tentunya sudah sangat dapat diteka. Ambil saja semuanya data dari populasi yang diteliti, namun mengambil sampling tidak sesederhana itu. Selanjutnya, macam-macam teknik sampling. Teknik sampling sendiri dibagi menjadi dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampling. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampling. Selanjutnya, langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan target populasi, mendapatkan seluruh elemen unit populasi, menentukan sumber informasi, menentukan jumlah anggota sampel yang akan diambil, menentukan teknik sampel yang akan digunakan. Manfaat sampel dalam penelitian. Manfaat sampel dalam penelitian sendiri dibagi menjadi tiga, yakni penggunaan sampel dapat menghemat biaya waktu dan tenaga. Kedua, teknik sampling dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan mendalam. Ketiga, sampling
yang tepat dapat mempermudah penelitian. Sekian. Selanjutnya ada sampel. Yang pertama, pengertian sampel. Menurut Suharsini Arkunto, sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan mewakili seluruh populasi. Menurut Sugiono, sampel adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Keuntungan dalam menggunakan sampel yaitu memudahkan penelitian lebih efisien, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, serta penelitian lebih efektif. Yang kedua, ada syarat sampel yang baik, yaitu ada dua. Yang pertama itu akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolak ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi. Yang kedua ada presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Presisi atau standar error. Nilai rata-rata populasi dikurangi nilai rata-rata sampel. Teknik mode penentuan sampel yang ideal memiliki ciri-ciri dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi, dapat menentukan presisi sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya murah.